Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para santri sekalian dan pendengar kuliah subuh Masjid Pondok Babilan dimanapun Anda berada. Pertama, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan badan, sehingga pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sekuat tenaga pikiran membebaskan kaumnya dan seluruh manusia di dunia ini, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang penuh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan jalan yang terang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, ini di antara yang hadir ini ada yang ngantuk berat. Ya, perlu disyukuri betapa menderitanya orang yang tidak bisa ngantuk, karena belum lama ini saya punya teman seangkatan di pondok ini, hampir sebulan tidak bisa tidur sampai badannya kurus. Akhirnya berobat, dan belum lama ini ketemu sama saya tanya,
Gimana? Sudah bisa tidur belum? Alhamdulillah, walaupun 3 jam. Nah, maksudnya sudah bisa tidur yang tadinya tidak bisa tidur. Cuman sayangnya pagi ini yang ngantuk tidur nggak mau baca apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nggak baca. Tapi kalau perlu kamu tahu, anak sekalian, orang tidur ba'da subuh itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus subhi turithul faqra. Naumus subhi turithul faqra. Apa maksudnya? Tidur di waktu subuh setelah sholat subuh itu menyebabkan kefakiran, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan. Coba, mungkin kamu nggak percaya, waktu-waktu paling tepat untuk belajar, kalau belajar ini membaca, menghafal itu setelah subuh, karena pikirannya masih jernih. Tapi kalau misalnya menghafalkan pelajaran siang hari, sudah 1 hari itu ada pelajaran matematika, ada pelajaran sejarah, ada pelajaran tarbiyah, ada pelajaran macam-macam, sampai jam 10 itu baca itu udah tidak masuk, sudah tidak masuk. Tapi kalau subuh atau sebelum subuh, jadi ketika kamu terbangun setelah jam 12 malam ke atas, entah itu bangun jam 3 atau jam setengah 4, kalau buka buku, baca itu cepat masuknya, paham? Ya. Apalagi menghafal. Menghafal apa? Mahfudhot misalnya. Mahfudhot itu ada yang panjang di kelas 1. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Kalau yang belum hafal kan akhilan tanalal ilma, akhilan buka lagi, buka bu, tanalal ilma, akhilan tanalal ilma, tutup buku, akhilan tanalal ilma, akhilan tanalal ilma, akhilan tanalal ilma. Alhamdulillah hafal. Gitu. Terus lagi, karena masih fresh pikirannya, buka illa bisittatin, illa bisittatin, illa bisittatin. Terus diulangi, akhilan tanalal ilma illa bisittatin, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. 3 kali. Apa? Nggak ngantuk, kecuali memang tipe dari sononya ngantuhan ya. Nah, buka saumbika antafsiliha, saumbika antafsiliha, saumbikaan. Ya Allah beri aku petunjuk biar bisa ngapal ya. Nah, saumbika antafsiliha. Kadang itu terus dibayanin. Cuman gini, kalau santri yang pemanas itu begitu mentok, terus mata ini lengket gitu lihatnya itu ya. Enggak di kelas, enggak di masjid, enggak di kamar, tidur ngorol lagi dengan dalih
Naum shaimi ibadah. Tapi saya kasih tahu ya anak, yang dimaksud dengan naum shaimi ibadah, ngomong saja. Itu maksudnya gini. Itu naum namanya qailullah. Qailullah apa? Qailullah itu maksudnya tidur sebentar di siang hari jam 12 ke atas lah setelah sholat zuhur. Mungkin kondisi badannya kalau bahasa Jermannya itu sayang, lelah, capai, gitu. Capai. Terus tidur. Kira-kira 1/4 jam sampai 20 menit. 1/4 jam sampai 20 menit tidur. Nah, terus bangun. Niatannya supaya malam hari itu bisa bangun untuk qiyamul lail. Niatnya supaya malam hari bisa bangun untuk qiyamul lail. Itu maksudnya tidur ibadah itu. Jadi tidur sebentar di waktu siang hari, karena memang kondisi fisik orang berpuasa beda dengan yang tidak berpuasa. Istirahat sebentar, terus nanti bangun. Jadi tidak pagi tidur, sebelum istirahat pertama tidur, istirahat kedua ke masjid, alasannya mau sholat duha, ternyata tidur. Ya, kembali lagi. Saumbika antafsiliha berkali-kali ya Pak. Akhirnya akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Alhamdulillah saumbika tidak sampai 15 menit sudah hafal. Tidak sampai 15 menit. Tapi mahfuznya masih ada. Antafsiliha bibayanin. Antafsiliha bibayanin. Nah, apalagi zakaun wa hirsun wajtihadun wa dirhamun wa sohbatu ustadin wa tuluz zamani wa tuluz zamani. Itu mahfuzat kelas 1. Dulu di sini ada Ustadz Junaidi, suka mengajar kitaban taklim ta'lim. Itu kalau menyampaikan mahfuzat itu dilakukan. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin saumbi ka'an tafsi liha bibayanin zakaun wa hirsun wajtihadun wa dirhamun wa sohbatu ustadin wa tuluz zamani. Lagu kuno. Nah, kunci ini ada yang sudah sampai kelas tinggi tapi kuncinya kurang. Apa kalau kamu cari ilmu? Pertama, zakatun. Kunci pertama apa? Zakat. Zakatun itu kalau bahasa sininya itu tanggap ing sasmito. Tanggap ing sasmito. Maksudnya itu bahasa Jawa. Terus ada lagi bahasa mudeng. Mudeng. Kalau orang Jawa nggak ngerti. Zakatun. Ada yang belum mengartikan cerdas. Apa? Cerdas. Cerdas itu maksudnya gimana?
ya selalu tanggap tanggap terhadap apa yang akan dipelajari. Ketika gurunya nerangkan bukan ditinggal tidur, gitu. Ngantuknya kayak apapun berusaha, dan guru juga membolehkan. Ustaz Astagfirullah, tanya gurunya kan berkata, Magaturi, ana saat tawaddo. Ustaznya bilang tawaddo. Tapi kalau muridnya yang nggak cerdas, ngantuk itu dituruti. Ya itu akhirnya hasilnya lainnya sudah kelas 4, dia masih kelas 2. Lainnya sudah kelas 6, dia masih kelas 4. Karena dia santri abadi gitu. Zakaun, cerdas. Jadi tanggap. Wah, ini ustadznya, kalau saya belajar sama beliau, ustadznya kalau ngajar agak tegang, suka marah-marah. Gimana seorang murid menghadapi itu? Ibaratnya orang thalabul ilmi itu seperti orang mau menimba air, perhatikan ini, di sumur yang dalam. Maka dia harus punya alat. Kalau sekarang sudah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada mesin penyedot air. Kalau zaman dulu enggak, gitu. Mesti harus turun ke sumurnya itu. Ya kalau sumurnya itu enggak dalam, kalau dalam, akhirnya orang, waduh kalau naik turun sumur terus capek ini. Buatlah dia timba, Dia pasang bambu, di sini dikasih bambu, terus kasih ember, sana kasih batu apa biar bisa gini. Bisa naik turun. Jadi kalau naikkan air dulu, karena ada semacam kayak timbangan itu, yang sebelah kanan dikasih batu besar, terus di sini dikasih bambu panjang, bawahnya dikasih ember, ember sampai dalam baru diambil air. Terus naikannya gampang, wong sana berat, nanti tinggal naik. Kan orang mau nimba mesti dia harus berusaha. Bagaimana dapat bambu, bagaimana dapat batu, bagaimana dapat ember. Itu namanya zakaun. Zakaun. Yang kedua, ini puasa-puasa saya kasih kunci thalabul ilmi. Ya. Hirsun, al-hirsu, hirsun. Hirsun itu artinya apa? Tamak. Tamak itu padahal sifat tidak terpuji. Tapi kalau tamak dengan ilmu terpuji. Tamak. Lihat temannya. Kenapa sih? Dia sudah hafal mahfuzat yang kemarin disampaikan oleh gurunya. Utlub. Apa itu utlub? Utlub fil hayati al-ilma wal mala tahuzzir riyasata ala nasi li'annahum baina khassin wa amin wal khassatu tufaddiluka bil ilmi wal amatu tufaddiluka bil mali. Lihat temannya ini, tuh teman saya tuh tiap hari kayaknya dia nggak begitu cerdas, nggak begitu pintar. Ngapain dia lebih hafal duluan?
Sementara saya nggak hafal-hafal. Saya akan berusaha menyayangi dia. Saya harus hafal. Kalau dia 1 bait, saya harus 2 bait. Harus 2 bait. Kalau teman saya hafal 2 bait, saya 3 bait. Itu namanya hirsun fil ilmi. Al-hirsu fil ilmi. Boleh. Boleh. Gitu. Kenapa? Nilai pelajaran nahwu si B dapat 80, saya kok cuma 65, padahal gurunya sama, Al-Ustaz Mansur Tamim, sama. Kenapa? Dia 80, saya 65. Gak mau kalah aku. Saya harus berjuang sekuat tenaga. Kalau dia saat ini 80, saya 65, minggu depan saya harus 85. Harus 85. Itu namanya menyaingi teman dalam belajar. Bukan mengikuti teman, jejaknya tidur diikuti. Biarlah teman saya tidur, saya tidak akan tidur kalau belum paham nahwu, belum paham balaghah, belum paham usul fikih. Nah, ini hirsun, apa? Hirsun. Terus yang ketiga kunci thalabul ilmi apa? Ijtihadun. Apa? Ijtihad. Bersungguh-sungguh. Apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Sehingga Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, makana yabqa fil bariyati jahilun." Itu kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna." Andaikan ilmu itu bisa didapat dengan angan-angan, itu yudraku bil muna, makana yabqa fil bariyati jahilun. Gak ada di dunia ini orang yang bodoh. Gak ada di dunia ini orang yang bodoh kalau didapat dengan angan-angan. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Maka sahabat Ali meneruskan lagi. Ijtihad. Ijtihad itu fi'lul amri. Wala taksal. Rajin, tekun, sungguh-sungguh, jangan malas. Malas itu adalah virus yang menghinggap ke semua orang. Tinggal orang itu kebal apa tidak hatinya dengan virus kemalasan. Kalau hatinya kebal terhadap virus kemalasan, lainnya malas, dia tidak akan malas. Lainnya ngafal kaidah nahwu, dia apa? Juga menghafal. Coba nih yang kelas 2. Waktu pertama kali kamu sorof aja. Wala yakun wa'lan, wala yakun wa'lan, wa maf'alan, wa huwa fa'ilun, wa zaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Panjang toh? Panjang. Tapi bagi pemanas, gak.
Aku nggak bisa ngapal. Kenapa bertanya sama Tuhan? Ya Tuhan, kuatkanlah diriku, biar hafalanku kuat. Jauhkanlah aku dari maksiat, supaya aku tidak dijauhi oleh ilmu. Sayangilah aku dengan memperhatikan aku. Berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Jauhkanlah aku dari banyak maksiat, sehingga aku bisa hafal. Nanti suruh ngafal lagi yang wazannya fa'lala. Wazan fa'lala. Fa'lala, fa'lil, fa'lalatan, wa fi'lalan, wa fa'lalan, wa fa'lilun, wa zakam, fa'lalun, fa'lilatu, fa'lilun, fa'lalun, fa'lalun. Nah, kok kamu bisa apa loh? Gimana? Soalnya saya nggak pernah ngumpetin pulpen teman saya. Gitu. Di antara maksiat, anak-anak sekalian, melempar sandal temannya, ngumpetin sepatu temannya. Kalau di lab, sepatunya diumpetin. Itu maksiat, anak-anak. Ya maksiat ini. Mana aja di genteng ada sandal jepit, ada sandal selop itu loh. Ayo, sibsa, awal faklari pak, lilu. Sorof itu kunci bahasa Arab. Kalau cerdas dan tamak ilmu, masya Allah, si NFS saja hafal. Wazannya yang fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'alun. Itulah. Nah, terus ada nanti coba allama. Wazannya apa? Allama. Oh, wazan fa'ala. Coba ditasrif. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman tilaman mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dhaka mu'allamun alim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Berarti itu santri beneran gitu. Gak kalah dengan yang mondok di salaf. Di pondok salaf gak kalah. Iya, suruh nasrim. Coba kalau memang kamu santri, coba hafalkan. Bukan coba itu. Ada mana? Wazannya apa itu? Mana? Waduh, sorry deh, aku di pondok gak pernah belajar itu. Kesukaanku bukan itu. Itu namanya santri gadungan. Santri gadungan. Itu. Ingin jadi santri gadungan, dites nanti suatu saat kamu bisa saja sama-sama alumni pesantren, yang satu alumni pesantren Babilan, yang satu alumni pesantren yang lain, dites. Oh, kok lancar sekali. Wah iya, alumni Babilan itu kandangnya bahasa, kandang macan bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Ragumo. Tidak kira. Baik, kembali lagi. Wasihatun bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Lakaun wa insun wasihatun wa dirhamun. Apa? Dirham. Dirham itu artinya biaya. Apa? Biaya ekonomi. Kamu kalau di transfer oleh bapak atau ibu, kalau orang yang cerdas dikasih uang jajan sebulan 200.000, kalau murid cerdas ini tidak dihabiskan untuk jajan,
Ya 200 disisakanlah 50. Untuk apa? Beli buku. Beli apa? Beli buku. Itu orang cerdas. Tapi kalau nggak cerdas, dapat kiriman 200, begitu sampai bayar utang temen, bayar utang teman, bayar sana, habis itu. Kalau yang cerdas bisa nyisakan 50.000 untuk beli buku. Dirham, biaya. Jadi namanya thalabul ilmi itu bukan MD, Nana. MD itu apa? Modal dengkul, modal dengkul. Ke kelas, cuman bawa buku tulis tok, pulpen pinjam temannya, penggaris pinjam temannya, jangka pinjam temannya, tim X pinjam temannya, semua yang mencukupi temannya. Ada yang seperti itu. Ya, kamu punya nggak buku balaghah? Waduh, sudah saya bawa pulang waktu liburan. Ya. Mana catatan prestasi umumnya? Maaf Ustaz, sudah saya bawa pulang, padahal belum selesai. Beli apa Mbak? Beli pakai biaya. Nah, yang kelima, sohbatu ustadzin. Apa? Sohbatu ustadzin, bukan sohbatu ngantuin gitu. Sohbatu ustadzin, bergaul dengan guru dalam rangka thalabul ilmi. Kalau kamu benci sama gurunya, nggak mau menghormati, jangan berharap mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari guru. Wah, pelajaran mahfud lagi, mahudhah lagi, hafalan lagi, jenuh. Asal lihat gurunya lari, gitu. Apalagi insya lagi, suruh marah lagi, sebel. Wah, ada yang kayak gitu, ya. Apa sih pelajaran yang paling tidak kamu pahami? Nggak ada. Kok nggak ada? Nggak paham semua. Nggak paham semua, ada yang begitu. Nah, sohbatu ustadzin, tadi kan ya, biar kamu dapat ilmu, kamu harus bergaul dengan guru dalam rangka thalabul ilmi. Jangan menjauhi guru. Meskipun ada ustadz yang KILER, killer. Killer itu susah, susah. Kadang ngajar sambil gerak, menteleng, marah-marah. Kayak Pak Betul itu marah-marah, nggak pernah ramah-ramah, gitu. Padahal gini, di apa? Pelajaran kamu yang kelas 2 ini, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukroma atau la yukroma. Ya, sesungguhnya guru dan dokter itu tidak akan beri nasihat kalau keduanya tidak pernah dihormati. Kalau nggak menghormati dokter gimana? Dikasih nasihat oleh dokter, setelah dikasih nasihat diberi resep, setelah diberi resep beli obat ke apotek, obatnya nggak pernah diminum. Nah, itu namanya tidak menghormati dokter. Maka kunci yang kelima itu adalah sohbatu ustadzi, bergaul dengan guru dalam rangka thalabul ilmi. Kayak apapun harus dihadapi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang terakhir, tuluz zamani wa
tuluz zaman. Orang belajar sampai paham, sampai mengerti, sampai masuk hati, sampai diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu prosesnya panjang. Tidak tiba-tiba santri itu paham nahwu, paham sorof, paham matematika, paham biologi, paham fisika, paham kimia, paham sosiologi, paham bahasa Indonesia. Tidak tiba-tiba, tapi melalui proses yang panjang dan harus dilalui, ya. Ini yang di depan kamu ini, Kudori ini, ya, belajar di KMI itu 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Setelah 7 tahun harus memperdalam ilmunya di depan murid-murid 3 tahun. Jadi saya ini nyantri di sini 10 tahun. 10 tahun. Baru saya pergi ke Jakarta setelah itu, ya. Panjang, prosesnya panjang. Penderitaan, suka duka di pesantren, menikmatinya itu tidak sekarang, anak-anak sekalian, enggak sekarang. Kalau saya dulu pas masuk perguruan tinggi itu, yang namanya jawab bahasa Arab itu ngeses sambil merem juga bisa, soalnya multiple choice ya, ada pilihannya. Sementara ketika di Papua tidak pernah ada soal multiple choice, balaghah nggak ada, ya, nahwu nggak ada, sorof nggak ada. Wah, di sana lainnya belum pada selesai, sudah selesai. Lainnya mengerjakan setengah jam, ini nggak sampai 15 menit sudah selesai. Hasil jerih payah di pesantren tuluz zamani. Baik anak-anak sekalian, kamu kalau punya ilmu diamalkan, jangan sekedar knowledge, pengetahuan. Besok di akhirat kamu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kamu miliki itu kena apa tidak diamalkan. Oh, sudah diajari ngaji dengan cara umi, bacaan baik. Ketika terus pakai metode api, banyak salahnya, rusak. Itu gara-gara tidak diamalkan. Nah, para santri sekalian, itu 6 itu. 6. Siapa saja di antara pelajar, talib, tilmidah kok mengamalkan yang 6 itu ketika dia thalabul ilmi, berarti dia itu orang yang taqwa. Orang yang taqwa. Itu loh wujud dalam kehidupan sehari-hari. Ketakwaan itu bukan sekedar simbol, bukan sekedar atribut digembar-gemborkan kemana-mana, la'alakum tattaqun. Tapi kalau waktu diberi siraman rohani, tidak pernah fokus. Maka kamu di sini di Pabelan ini, saya ingat perkataan almarhum Al-Ustaz Kiai Haji Hamam Jafar. Saya juga murid beliau, ya. Kamu itu di Pabelan itu diberi santapan, tuntunan, bimbingan, santapan, tuntunan, bimbingan. Kamu di Pabelan diberi 3
santapan, tuntunan, bimbingan. Apa itu? Santapan otak. Santapan otak. Ketika kamu belajar termasuk kuliah subuh ini, santapan otak, gitu. Diberi pengetahuan. Kamu belajar fisika, santapan otak. Biologi, santapan otak. Kimia, santapan otak. Matematika, santapan otak. Belum di kelas-kelas itu. Yang kedua, tuntunan budi. Apa? Tuntunan budi. Diberi contoh teladan, yaitu al-akhlaqul karimah. Maka seharusnya kelas yang tertinggi itu menjadi teladan bagi kelas bawahnya. Kelas itu teladan kelas bawahnya. Terus jangan sampai yang seharusnya menjadi teladan malah terbalik. Yang rajin ke masjid 1, 2, 3, 4. Yang lagi mana enggak baik lah, aku kayak kesel ke masjid. Nah, ya. Jangan terbalik. Maka ini yang kelas tinggi itu harusnya teladan, ya. Tuntunan budi. Yang terakhir, bimbingan jiwa. Apa? Bimbingan jiwa. Apa itu bimbingan jiwa? Contohnya sholat jamaah tepat waktu. Itu bimbingan jiwa. Tadarus Al-Quran, berzikir pagi dan petang, itu bimbingan jiwa. Demikianlah para santri yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada salah ya dari saya, ya